Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'udzukumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini akan kita selesaikan tafsir surah Yunus insyaallah taala. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana itu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khair fala radda li fadlih. Dan jika Allah menginginkan memberi kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah itu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Karunia Allah itu akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fi tafsirih, hada min a'dhamil adillah ala anna Allah wahdahu al-mustahiq lil ibadah, fa innahu an-nafi'u ad-dar al-mu'ti al-mani' alladhi idza massa bi dhurrin wa faqrin wa maradin wa nahwiha fala kashifa lahu illahu, li'anna al-khalqa law ijtama'u ala an yanfa'u bi syai' la yanfa'u illa bima katabahu Allah. Walau istama'u ala an yadurru ahada lam yaqdiru ala syai'in min dzarrihi idza lam yuridillahu. Wa lihadza qala wa ayyuridka bi khair fala radda bi fadlih, ay la yaqdiru ahadun minal khalqi ay yarda fadlahu wa ihsanahu, kama qala ta'ala ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'd. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi ay yahtassu bi rahmatihi man sya'a min khalqihi wallahu dzul fadlil 'adzim wa huwal ghafur li jami'iz zillati alladhi yuwaffiqu 'abdahu li asbabi maghfiratih thumma idza fa'alaha al-'abdu ghafara Allahu dhunubahu kibaraha wa sigharaha. Ar-Rahim alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa wasala juduhu ila jami'il mawjudat bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tarfata 'ainin. Fa idza arafa al-abdu bid-dalil al-qati' anna Allah wal munfaridu bin ni'am wa qasfin niqam wa i'ta'il hasanat wa qasfis sayyi'at wal qarabat wa anna hadan min al-khalqi laysa biyadi min hadha syai'un illa ma ajrahu Allah ala yadihi jazama bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Wa lihada lamma bayyana ad-dalil al-wadih qala ba'da. Ini merupakan dalil terbesar
yang menunjukkan bahwa sungguhnya Allah saja yang berhak untuk disembah. Allah yang memberi manfaat dan yang menolak madarat, yang memberi nikmat dan yang menahannya. Dialah Allah. Jika menimpakan bencana seperti kemiskinan atau sakit atau semisalnya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Karena makhluk itu sekalipun bersatu untuk memberi manfaat, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau mereka bersatu untuk memberi bahaya kepada seseorang, mereka tidak akan mampu sedikit pun membahayakan orang itu jika Allah tidak menginginkannya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, dan jika Allah menginginkan engkau mendapat kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Yakni tidak ada seorang pun dari makhluk yang mampu menolak karunia Allah dan kebaikan dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang Allah buka pada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Dan apa saja yang Allah halangi, maka tidak akan ada yang mampu melepaskannya setelah itu. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Yakni Allah khususkan rahmat-Nya untuk makhluk yang Allah kehendaki. Dan Allah itu memiliki karunia yang sangat agung. Dan Allah lah yang Maha Pengampun dari segala kesalahan dan ketergelinciran. Allah lah yang memberi taufik hambanya untuk melakukan sebab-sebab pengampunan. Kemudian jika hamba itu melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosanya, baik yang besar maupun yang kecil. Allah juga Maha Penyayang, yakni Maha luas rahmatnya, meliputi segala sesuatu. Dan kebaikan Allah, nah, sampai kepada segala sesuatu yang ada. Artinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya dirasakan, naam, walaupun sekejap mata. Ini makhluk sangat membutuhkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Jika seorang hamba mengetahui dalil yang mantap bahwasanya Allah lah satu-satunya yang mampu memberi nikmat, yang mampu menghilangkan bencana, yang mampu memberi kebaikan dan mampu menghilangkan kejelekan dan musibah, dan meyakini bahwasanya tidak ada seorang pun makhluk yang mampu melakukan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada makhluk itu, maka dia akan memastikan bahwa Allah lah yang benar dan apa saja yang disembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Oleh karena inilah ketika Allah menjelaskan dalil yang jelas tentang masalah ini, Allah Ta'ala kemudian berfirman setelahnya dalam ayat yang ke-108. Qul, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, karena siapa yang mengambil petunjuk, maka sungguhnya dia memberi petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat, maka sungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma
ana 'alaikum biwakil, dan aku tidaklah menjadi orang yang diserai urusan kalian. Ayat berikutnya yang terakhir 109, wattabi' ma yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wasbir, dan sabarlah, hatta yahkumallah, sampai Allah lah yang memutuskan dan menghukumi, wa huwa khairul hakimin, dan Allah itu sebaik-baik hakim. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Aikul ya ayyuhar rasul, lamma tabayyana al-burhan, ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum, ay al-khabar sadiq al-mu'ayyadu bil barahin alladhi la syakka fihi biwajhin min al-wujuh, wa huwa wasilun ilaikum min rabbikum alladhi min a'dhami tarbiyatihi lakum an anzala ilaikum hadzal qur'ana alladhi fihi tibyanun likulli syai' wa fihi min anwa'il ahkam wal matalibil ilahiyyati wal akhlaqil mardiyati ma fihi a'dhamu tarbiyatil lakum wa ihsan minhu ilaikum faqad tabayyana ar-rushdu minal ghayyi walam yabqa li ahadin subhatun. Faman istada fi hadillah bi an alimal haqqa wa tafham. Naam. Bi an alimal haqqa wa tafahhamahu wa atharahu ala ghairihi fali nafsihi wallahu ta'ala ghaniyun an ibadihi wa innama thamratu a'malihim raji'atun ilaihim. Wa man dhalla 'anil hadi bi an a'rada 'anil ilmi bil haqq aw 'anil 'amali bih fa inna ma yadhillu 'alayha wa la yadurru wa shay'a fala yadur ila nafsihi wa ma ana 'alaykum biwakil fa afadu a'malakum wa uhasibukum 'alayha wa inna ma ana lakum nadhirun mubin wallahu 'alaykum wakil fanzuru li anfusikum ma dumtum fi muddatil imhali. Wattabi ayyuhar rasul ma yuha ilaika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilaih wasbir ala dhahrika fa inna hadha a'la anwa'is sabr wa in aqibatahu hamidatun fala taqsal wala tabtajir fala taqsal wala tajjar fal dum ala dhalika wasbud hatta yakhballahu bainaka wa baina man kadzdzabaka wa huwa khairul hakimin fa inna hukmahu mustamilun ala ad-tami wal qist alladhi yuhmadu alayh. Wa qad imtathala sallallahu alaihi wasallam amra rabbih wa thabata ala siratal mustaqim hatta adharallahu dinahu ala sa'iril adyan wa nasarahu ala a'da'ihi bis-sayfi was-sinan ba'dama nasarahu Allahu alaihim bil hujjati wal burhan falillahil hamdu wa thana'ul hasan kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamatihi wa kamalihi wa si'ati ihsanihi. Tamma tafsiru surat Yunus walhamdulillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasulullah SAW, ketika telah jelas bukti, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian, yakni berita yang benar yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak ada keraguan di dalamnya dari segala sisi. Kebenaran yang menyampaikan kalian terhadap Rabb kalian, dan itu merupakan bimbingan yang terbesar untuk kalian. Allah turunkan kepada kalian Quran yang di dalamnya terdapat kejelasan untuk segala sesuatu. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai macam hukum dan tujuan-tujuan ilahiyah dan akhlak-akhlak yang diridhoi. Yang di dalamnya terdapat tarbiyah yang paling besar untuk kalian dan sesuatu yang baik untuk kalian. Dan telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, dan tidak ada
sedikit pun syubhat untuk seseorang. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk Allah dengan mengetahui kebenaran dan memahaminya dan memilih kebenaran daripada yang lain, maka itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak butuh hambanya, sehingga buah amal mereka itu kembali untuk mereka sendiri. Dan barang siapa yang sesat dari jalan petunjuk dengan berpaling dari ilmu yang benar atau berpaling dari mengamalkannya, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Tidak membahayakan Allah sedikit pun, tapi dia membahayakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah orang yang dipasrai mengurus kalian, menjaga amal kalian atau menghisabnya. Aku hanyalah membawa peringatan dan yang menjelaskan risalah. Allah lah yang mengurusi kalian, maka lihatlah diri kalian selama kalian lengah. Wahai Rasul, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, baik secara keilmuan, amalan, keadaan dan dakwah. Sabarlah atas itu semua. Sungguh ini adalah sabar yang paling tinggi jenisnya, dan akibatnya sangat terpuji. Jangan engkau malas, jangan engkau berkeluh kesah, tapi teruskan dakwahmu dan kokohkan langkahmu sampai Allah memutuskan antara engkau dan antara orang yang mendustakanmu. Dan Allah sebaik-baik hakim yang memutuskan perkara. Sungguh hukumnya Allah itu mengandung keadilan yang sempurna, keadilan yang patut dipuji. Dan sungguh Nabi SAW telah melaksanakan perintah Rabbnya dan tetap kokoh di atas jalan yang lurus sampai Allah tampakkan agamanya di atas agama yang lain. Allah menolong beliau mengalahkan musuh-musuhnya, baik dengan pedang maupun dengan tombak. Setelah Allah menolong beliau dengan hujjah dan bukti yang kuat, maka hanya untuk Allah segala pujian yang baik, sebagaimana sepantasnya untuk Allah kemuliaannya, kebesarannya dan kesempurnaan serta luas kebaikannya. Selesai sudah tafsir surat Yunus. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, barakallahu. Fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini, yakni ayat yang ke 107 sampai 109, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faidatul ula, anna Allah Ta'ala wa al-mustahiqqu lil ibadah li'annahu an-nafi' ad-dar al-mu'ti al-mani'. Anna Allah wa al-mustahiqqu lil ibadah li'annahu an-nafi' ad-dar al-mu'ti al-mani'. Alladhi idza massa bi dhurrin wa fakran wa barabin wa nahwiha
fala kashifa lahu illa hu. Alladzi idza massa bi dhurrin kafakrin wa barabin wa nahwiha fala kashifa lahu illa hu. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Dengan alasan Allah itulah yang memberi manfaat, yang menolak madarat, yang memberi nikmat dan yang menghalangi nikmat. Jika Allah menimpakan bencana kepada seseorang seperti kemiskinan dan sakit atau semisalnya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini alasan mengapa Allah dianggap yang paling berhak diibadahi. Al-faidatu asaniyah. Yajib alal abdi ayatu wallaha wahdahu. Yajibu alal abdi ayatu wallaha wahdahu. Dikasfi dhurrin wajib bagi hamba untuk berdoa kepada Allah saja dalam menghilangkan atau untuk menghilangkan apa ini? Kesulitan yang dihadapinya. Jadi kalau sakit, miskin atau mengalami kesulitan yang lain, wajib untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-salisah. Hajatul ibadi ila rahmatillahi ta'ala wa ni'amihi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hamba sangat membutuhkan rahmat Allah dan nikmat-nikmatnya. Bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tarfata 'ainin. Bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tarfata 'ainin. Yang mana hamba-hamba Allah itu sangat membutuhkan kebaikan Allah. Yani tidak bisa terlepas dari kebaikan Allah. Tarfata 'ain, walaupun sekejap mata, ya. Bihaitsu la tastaghni an ihsanihi tarfata 'ain. Yang mana hamba-hamba Allah itu tidak bisa
terlepas dari kebaikan Allah walaupun sekejap mata. Ini sangat butuhnya dengan rahmat dan nikmat Allah. Karena kalau tidak dapat nikmat dari Allah, tidak dapat rahmat dari Allah, terus pakai nikmatnya siapa? Ya, nah, sehingga walaupun sekejap saja, nah, sangat butuh. Dan tidak bisa lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taib al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Qauluhu ta'ala qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Fihi qawlan. Ahaduhuma annahu al-Qur'an. Ahaduhuma annahu al-Qur'an. Wasani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari Rabb kalian. Kebenaran di sini ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud ialah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua-duanya saling melengkapi. Ya, ini telah datang kepada kalian Al-Qur'an yang berasal dari Rabb kalian, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anal Qur'an haqqun la syakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Anal Qur'an haqqun la syakka fihi fi wajhin min al-wujuh. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu murni kebenaran. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu dari segala sisi. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faedah yang keenam, wujubu ittiba'il haqq wa amalihi Nah, ayat ini menunjukkan dalil wajibnya kita mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Faman ihtada fa innama yahtadi nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Al-faidatu as-sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Innama samratu a'malil ibadi. Innama samratu a'malil ibadi raji'atun ilaihim.
Innama samratu a'malil ibadi raji'atun ilaihi. Sesungguhnya buah amalan hamba itu kembali kepada mereka sendiri. Kalau mengikuti petunjuk, ya kebaikannya dia rasakan sendiri. Kalau dia sesat, ya akibatnya dia rasakan sendiri. Nah, al-faidatu as-saminah, faedah yang ke-8. Hidayatut taufiq biyadillah. Hidayatut taufiq biyadillah. Wa innamar rasulu nadhirun mubin. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi peringatan dan menjelaskan. Naam. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Al-faidatu at-tasi'ah, faedah yang ke-9. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam was-sabru ala dzalika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilaihi min asbabi nasrillahi. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam was-sabru ala dzalika ilman wa amalan wa halan wa da'watan ilaih min asbabi nasrillahi ta'ala. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabar atas itu, baik secara keilmuannya, amalannya, keadaannya, dan mendakwakannya. Sabar dalam mempelajari sunnah Rasul, sabar dalam mengamalkan sunnah Rasul, sabar dalam segala keadaan ketika melakukan itu, dan sabar dalam mendakwakan sunnah Rasul. Ini termasuk sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Naam. Dengan demikian selesai sudah tafsir surat Yunus. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas selesainya pembahasan tafsir surat Yunus ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya pula. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.
Ini pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan was-was ketika sholat? Nah, jadi membaca isti'adzah, ya. Nah, membaca isti'adzah. Termasuk cara menghilangkan was-was. Karena was-was itu dari syaitan, sementara isti'adzah itu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan apa ini? Syaitan. Ya, ketika sholat ada was-was ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu enggak masalah. Seperti itu. Ini pertanyaannya pakai bahasa Arab. Afwan ya Ustaz, halla tamassal lana amsilatan ittarjamah bil lughatil jawiyah allati tunasibu qawaid an-nahwi was sarf. Wal amthilah tawilah ahsan lil qasirah. Artinya, Ustaz, tolong contohkan kepada kami cara menerjemahkan dengan bahasa Jawa yang sesuai dengan kaidah nahwu sharaf. Contohnya panjang lebih baik daripada contoh yang pendek. Ini kalian memang suka yang aneh-aneh. Tidak bilang, nggak diajarkan di sini. Masih pengen tahu aja ya. Nah, ya. Jadi kalau kalian baca tafsir itu cocok pakai bahasa Jawa dengan kaidah nahwu sharaf ya. Nah, itu yang diajarkan kepada saya dulu ya. Baca tafsir itu paling enak baca tafsir kalau diterjemahkan dengan bahasa Jawa sesuai dengan kaidah nahwu sharaf ya. Nah, saya sudah puluhan tahun nggak pakai itu ya. Jadi nggak sefasih dulu Jawanya ya. Nah, lupa ingat begitu ya. Nah, nggak pernah praktek di sini. Nah, nggak pernah diamalkan di sini. Kenapa? Karena tadi itu banyak yang luar Jawa sehingga takut nggak paham ya. Nah, Jawanya juga yang diajarkan ke saya dulu itu Jawa Paciran. Bahasanya kasar. Nah, bukan bahasa Jawa Jogja atau Solo sana yang halus ya. Nah, baik. Mungkin kalian kalau dengar ya mungkin banyak yang nggak paham yang luar Jawa. Ya, yang Jawa merasa kasar sekali gitu ya. Nah, khawatir nanti yang luar Jawa niru bahasa yang kasar ya. Nah, dipraktekkan. Nah, ini. Baik. Jadi saya minta udzur ya. Tidak kasih contoh itu baca dengan terjemah bahasa Jawa sesuai dengan kaidah nahwu sharaf ya. Nah, saya minta udzur karena tadi itu bahasa Jawanya kasar ya.
Apakah boleh menggunakan obat yang ada campuran minyak ularnya? Pakai campuran minyak ular. Asantar sebaiknya ditinggalkan ya. Nah, barakallahu. Daripada minyak ular mending minyak zaitun. Ya. Barokah ya, jelas minyak ular tahu sendiri hukumnya apa nih, haram dimakan ya, baik kulitnya, dagingnya ataupun minyaknya, sehingga tinggalkan. Wallahu taala alam shawab. Ini banyak pertanyaan tapi saya tidak bisa menjawabnya saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.